Gua kemarin masuk UI. Hah? UI? Oh, masuk. Ya, masuk. Masuk aja. Halo, Miro. Ya itu selalu gua jawab semaunya gua. Semua lu. Kayak kalau si An nanya, kenapa kuliahnya keluar? Gak ada duit. Udah sesimpel itu. Kenapa keluar? Ibu gua nggak mau jauh dari gua. Gua datang ke sekolah aja itu udah jadi prestasi. Karena gua dibebaskan untuk gak sekolah, tapi gua tetap datang. Artinya kan, ya udah itu prestasi buat gua nggak muluk-muluk. Enggak ngejar ranking, Yes. tapi ranking. Tapi ranking, nggak ngejar dia, tapi dia yang ngejar. Itu beda lagi konsep. Susah ya. Oke, hello guys, welcome to our channel. Nani Hawe. Oke, jadi di video ini Nani Talk lagi ya. Yap. Oke, Nani Talk lagi episode Tiga. ketiga. Dan kita di episode 3 ini pastinya kedatangan tamu lagi ya. Iya dong. Nggak mungkin kan kita ngobrol sama bangku kosong. Apa kabar lu? Oke, di episode 3 ini kita kedatangan tamu lagi. Tamunya ini ya siapa sih? Siapa ya kira-kira? Siapa? Pastinya sih manusia, nggak mungkin hewan ya. Dan tamunya ini juga dekat dengan kita ya, nggak jauh-jauh lah ya. Iya nggak? Ya itu, iya sih. Oke, mungkin apa kita langsung panggil aja karena tamunya sudah jauh-jauh dari negeri sana juga. Soalnya kita juga udah ngatur waktunya juga lama banget ya, bentrok banget. Curhat aja dikit gitu ya. Sorry nih ya, nonton. Oke. Langsung panggil aja nih. Tanpa basa-basi ya, kita panggil aja siapa? Ahmad. Gila, gokil boy. Oke. Kita udah kedatangan tamu ya, Ahmad. Siapa? Nggak? Ahmad. Syarifudin. Iya. Yes. Oke, sehat? Alhamdulillah. Gimana kabar, bro? Sehat ya? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, masih Jomblo? masih ganteng. Oh, jomblo masih jomblo? Jomblo ya masih enak ya. Masih enak. Jomblo. Masih ini ya, apa menikmati masa diri sendiri ya? Yes. Udah Oke. ribet lah. Kalau nggak jomblo kan ribet. Kalau nggak jomblo ribet. Kalau nggak jomblo ribet. Kalau nggak jomblo ribet. Iya, kalau jomblo enak. Kok bisa? Iyalah. Karena nggak ada yang ngatur, nggak ada yang. Harusnya kalau jomblo ribet dong ya. Enggak lah. Kok aneh Karena sih? jomblo itu bebas. Iya sih. Aneh ya. Dia nggak mau kalah emang. Nih. Ya kita kedatangan Ahmad Syarifudin ya. Ahmad Syarifudin. Kayaknya teman apa? Kayak teman SMA ya? SMA ya? Iya, jadi Ahmad ini teman SMA kita ya teman-teman semua. Teman SMA ya. Yes. Kita udah Teman sekelas Gugun. teman sekelas. Berapa lama sih? Sama ini Hah? Kalau Ini sama Hilda nggak pernah sekelas. nggak pernah sekelas. Jurusan? Tapi satu jurusan. Iya sih, satu jurusan. jurusan mana? Kampung rambutan. Parung. Ya, oke. Jadi kita kedatangan tamu Ahmad Syarifudin dan mungkin teman-teman nggak tahu ya lu tuh siapa gitu sih. Maksudnya Iya. ya kenapa ngundang ya gitu ya. Lu juga nggak tahu ya lu diundang kenapa ya? Gue nggak tahu diundang karena apa. Oh, iya. Kalau gue sih diundang datang aja. Oh, deh. Diundang dibayar ya datang. Weh, udah siap? Dibayar sama minum. Ya, jadi Mau teman-teman. nomor rekening? Nah, Nomor rekening gue. boleh lah kirim. Nanti mau dicantumin di video. Ya, Ya, bantu banyak Ahmad gitu ya. Tadi Mirosi aja. Mirosi, boleh. Itu di akhir ya, kita jelasin nanti. Siap. Boleh. Ya, jadi teman-teman semua, kita kedatangan Ahmad Syarifudin dan kenapa gue ngundang Ahmad Syarifudin? Nanti juga kalian bakal tahu kenapa gue ngundang Ahmad Syarifudin ya. Ahmad Syarifudin kayak panggilan lu apa sih? Biar enak. Ya boleh Ahmad boleh. Ahmad kalau panggil sayang boleh gak? Enggak boleh. Sayang? Dia aja ntar. Kamu ini ya, gila sih. Ya, dia tuh siapa Mat? Dia tuh? Ada lah. Ntar. Oh, Yang nonton di sini. Oh, ada. Ada nanti nonton. Nanti kirim link ke orangnya khusus ya. Siap. Boleh. Nanti dia yang pertama nonton dah gun itu dah. Ya. Ini ngomong-ngomong enak juga ya sini ya. Apa tuh? Emang kenapa? Ada Ini AC. udah wah. Oh, enggak juga. Mata dong, Mat. Jadi malu ya. Aduh. Terbang nih. Ya, jadi kalau menurut Gun ya, kenapa Ahmad diundang ke sini? Ya
banyak lah yang bisa kita ambil gitu ya, Da ya. Kalau menurut kita mah gitu. Apa tuh? Hah? Duit. Iya. Kalau duit Ambil hati gue. Ya kali Hot. jangan dong. Wah. Ya, Mat, kesibukannya lagi apa nih sekarang? Kesibukan gue sama sih kayak orang normal. Gokil. Normal pada umumnya lah. Gue kerja di salah satu ekspedisi di Indonesia. Waduh. Ya, di Bogor. Bogor. Kayak gue lu kerja di Indonesia di mana-mana, enggak ya? Enggak lah. Oh. Aktivitasnya itu aja sih. Itu aja. Sama paling adalah usaha bukan beberapa ya. 1-2 usaha sampingan. Hmm. Main aja. Sibuk dong ya lu ya sekarang? Kagak juga. Oh kagak sih, kan lu tadi udah ngejelasin. Ya itu doang. Mencari Gue kesibukan. tuh sibuk nyari kesibukan. Itu kan kalimat gue ya, suka diituin ya. Tapi nggak sibuk-sibuk. Iya, Oh. tapi mencari kesibukan Yang- agar produktif. Wede. Tapi ini ya kalau bicara produktif, gue yakin setiap orang produktif sih. Bentar, kita belum nanya ini ya, penonton gimana kabarnya semua? Semoga selalu produktif ya. Iya. Lupa penonton tanya bro ya. Penonton sehat. Penonton sehat. Penonton sehat. Semoga sehat selalu. Lupa tadi kan langsung nanya kabar lu gitu. Coba lanjut tadi. Apa tuh? Apa tadi? Kesibukan lu tadi. Kesibukan ya itu sih. Itu doang ya? Itu doang, kerja normal lah pada umumnya. Karena sekarang gue nggak kuliah, nggak ikut organisasi juga. Nah, itu aja sih aktivitasnya. Jadi lu langsung langsung kan kita sekolah nih, satu sekolah ya kan, satu sekolah ya gak sih, kita satu sekolah gak sih? Guru nggak pernah lihat Gimana dia ya? soalnya nggak pernah lihat dia Sekolahnya bro. di mana ya? Dia kelasnya bawah. Iya bawah ya, bawah. Bawah dong. Bawah. Sampai lupa sih dia. Penonton gak usah. Tapi ini ya, Apa? Apa? terakhir ketemu kapan gitu? Terakhir itu Nggak tahu sekolah sih, gue nama. udah lama tuh. Oke, jadi kita kan udah kayak satu sekolah gitu kan, dulu kan ya, ya gak sih, satu sekolah. Dan kalau normalnya sih kayak pada kuliah gak sih dia yang lain tuh? Normalnya Heeh. ya Kan kita mah kayak semacam SMA sederajat gak sih? Iya. Aliyah ya? Sederajat. Heeh. Tapi gua Lu- dengar sih, bukan dengar ya, emang kalau di Man sih tiap tahun grafik yang kuliah banyak. Iya, yang banyak. meningkat juga. Oke, kuliah banyak. Nah, lu masuk yang mana nih? Kuliah atau apa? Gua dua-duanya. Wah, Yes. how, Nah, kalau sekarang gua gua kerja. Kebetulan dulu sempat kuliah di salah satu universitas Wow. di Indonesia. Pokoknya Universitas di Indonesia, Iya. UI dong. universitas di Indonesia. gimana sih, jangan malu-maluin dong aneh we. Beda, bukan Universitas Indonesia. Oh, Gua kemarin masuk UI. Hah? UI? oh Iya, masuk. masuk. Masuk? Masuk aja. Halo, ya lo. Ya itulah gua kuliah di UPI Bandung. Oh ya, disebut. Oke. Cuman beberapa satu semester. Satu semester doang. Yes. Lu- Karena out. Lu dapat apa kalau satu semester? Dapat Banyak tapi? kerugian. Oh, kerugian. Enggak. Enggak kan? Dapat banyak pelajaran Dapat lah banyak pelajaran pastinya. juga. Iya sih, pastinya pelajaran sih. Maksudnya kok bisa out gitu kata lu? Out? Ya, sebenarnya kalau bicara kenapa out ya panjang juga sih ya. Iya sih. Sampai subuh. Enggak sih, kajian dong kenapa dia Gua out. kalau ditanya kenapa out, sebenarnya ini ya nggak bisa dijawab dengan satu kalimat, dua kalimat. Heeh. Ibarat bangunan, kenapa bangunan bisa roboh? Ya karena Nggak ada pun. tiang-tiangnya itu rapuh. Tiang-tiang kan satu bangunan tuh tiangnya banyak. Heeh. Ya gue pun gitulah. Kenapa cabut, kenapa out? Karena satu dan yang lain hal, bukan cuma satu hal doang gitu. Cuman kebetulan emang di satu momen problem itu ada kayak gitu. Terus lo memutuskan untuk putus Ya, gitu. Terus Putus sama siapa? Sorry. Awal Out dari kuliah ya. yes. Tapi itu kayak jadi penyesalan gak sih dalam hidup lo? kecewa Iya. atau enggak? Soalnya kan Ya, pasti lu kecewa ya. kayak di kuliah kan udah dapet enak gitu kalau dalam apa sih sudut pandang kita mah ya gitu. Sudut pandang penonton juga ya enak ya dia tuh kalau kuliah. Lanjut Tapi malah ini memutuskan untuk
out dari perkuliahan? Ya sebenarnya kalau ditanya, bahkan gini ya, gue selama hidup itu cuman menyesali beberapa hal. Salah satunya keluar kampus. Emang gue akuin, tapi bukan berarti ini jadi hal negatif yang nggak memunculkan pelajaran gitu. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya lah. Pasti. Cuma emang gue akuin deh, ya ada hikmahnya. Ada cinta. Udah tuh, jadi malu. Cuman emang ini ya, ada hal-hal yang ngebikin gua down juga gitu kan. Nggak semangat Pasti. juga keluar kampus karena gua bukan ninggalin kampus nih. Bukan ninggalin kampus, bukan ninggalin pelajaran, bukan ninggalin pendidikan, tapi gua ninggalin dunia gua. Gua ninggalin circle-nya gua. Ninggalin dunia apa Iya, gimana sih? gua ninggalin dunia gua. Ngerti Alda. Ngerti kan? Soalnya itu kan ini. soalnya apa ya? Gimana? Itu potensi Ahmad Ya, gitu. jadi minat dan bakat gua di situ, Ahmad dunia gua di situ. gitu. Jadi Oh. kehilangan dunianya Ahmad. Jadi gue ninggalin dunianya gue, bukan ninggalin kampus banyak. Iya sih benar-benar. Iya kan, kampus tuh banyak. Ini Oh, bahas jadi ini. semester 1 itu udah nyaman ya? Semester 1 dibilang nyaman ya nyaman. Nyaman. Karena gue udah Oh. betah, udah banyak hal juga yang gue rasain di sana. Tapi ya Iya, itu iya. pilihan hidup harus cabut. Tapi intinya nyesel tuh enggak sih? Nyesel? Ya, Tadi nyesel ya nyesel disebutnya. mah Iya itu Nyesel. nyesalnya karena gue ninggalin dunianya gue. Cuman sisi lain gue nggak menyesal karena satu itu hal yang harus gue hadepin, hal yang harus gue jalanin karena alasan yang nggak gampang juga gitu loh. Karena gue Iya selalu sih. bilang gini, kalau gue ngelanjutin bisa banget sebenarnya. Bisa Bisa banget. banget, tapi kalau gua lanjut, gua egois sama diri gua sendiri. Kayak gitu. Berarti ada harusnya apa sih? Ada yang Ada. harus dikorbankan ya. Ada hal yang harus dikorbankan, ada hal yang harus diprioritaskan. Oh, emang beda? Untuk ya itu ada hal yang harus gua prioritasin, akhirnya hal lain harus dikorbanin. Kayak gitulah. Prioritas korban. Oh, beda ya. Baru tahu loh aku loh. Oke. Dapat banyak pelajaran ya, Bun. Tapi pas kan maksudnya dari putus kuliah, Bro. Nih. Oke. Itu kan lu sempet down gak sih? Down gak? Enggak. Apa kalem? Gue berusaha kalem. Oke, berusaha. Sebenarnya gue down juga lah. Oh, pasti. Karena gini, bos, uniknya bukan unik sih ya. Apa yang gue lakuin, gue setiap ada yang jawab, ada yang nanya, setiap orang nanya, kenapa keluar kuliah? Itu gimana tuh? Itu selalu gue jawab semaunya gue. Small Kayak kalau si An nanya, kenapa kuliahnya keluar? Gak ada duit. Udah sesimpel itu. Kenapa keluar? Ibu gua nggak mau jauh dari gua. Kenapa Beda-beda keluar? ya? Iya. Kenapa keluar? Karena A, B, C, D gitu. Tapi ada beberapa orang yang emang gue jelasin, bener-bener gue jelasin apa sih yang terjadi sebenarnya. Meskipun nggak 100%. Karena gue tipe orang yang gue nggak mau dihakimi dengan sesuatu yang orang nggak tahu. Gue nggak mau dihakimi dengan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi. Contohnya gini, kenapa sih gue cerita ke beberapa orang tentang kenapa gue keluar? Karena satu dan yang lain hal gitu kan, gue bilang kayak gitu. Dan ketika gue nggak cerita, sebenarnya gue nggak mau cerita nih, gue nggak mau cerita. Tapi ya itu, gue nggak mau dihakimi dengan apa yang mereka nggak tahu. Akhirnya gue jelasin. Akhirnya responnya ya paling gitu, sabar ya, apa ya. Karena kalau gue nggak jelasin, mereka bakalan nyerang gue terus. Bakal ngulik ya? Iya, kenapa? Sayang lo, ini lo, ya mental lo juga kan. Iya sih. Udah mau gue harus ninggalin dunia gue, Lu didorong buat dijawab kayak gitu. Harus kayak gitu ya. Ya Gimana? biar lah gue. Akhirnya ya gue jelasin. Dijelasin tapi nggak 100%. Nggak 100%, kedua nggak ke semua orang, ke orang-orang yang gue anggap ya emang perlu gue jelasin kayak gitu. Dan gue jelasin supaya jadi satu pelajaran, yang kedua supaya udah lo diem gitu. Karena ketika gak gue jelasin pasti ngomong Nanya terus ya? Pek. Tapi begitu
udah sini loh, gue jelasin. Sini telinga lu sini. Atau gue ketik nih baca. Begitu udah jelasin, apa responnya? Oh, Sabar ya. sabar ya ini. Tapi ya udah, karena gue cuma pengen mereka tahu. Setelah lu tahu, terserah dah lu mau nilai gue kayak gimana. Mau nilai gue nggak bersyukur karena udah diterima di PTN, mau menilai gue pelin-pelan dan lain-lain, ya terserah. Yang penting gue udah jelasin. Karena kita nggak bisa ini ya, apa namanya, membuat orang menilai kita sesuai keinginan kita kan. Yes. Kan karena penilaian orang beda-beda. Ya. Dan pastinya gue punya alasan dong kenapa Iya, gue pasti. ngorbanin itu. Iyalah pastilah. Karena Tapi nggak semua orang itu harus tahu gitu ya. Oke, by the way, Mat, tadi kan lu nyindir apa namanya? Bukan nyindir sih, tadi kan gua nanya setiap orang setiap yang lulus dari SMA kan kuliah, terus lu masuk golongan mana, lu kan kerja. Nah, tadi kan lu sempat juga nyeritain lu kuliah tapi lu putus gitu kan. Lu out, Out. ya kan? Out. Ya kan sih, out kan? Ya out. Iya. Out. Putus. Gak out. Iya. Putus nyambung ya? Enggak lah. Oke, gimana tuh, Mat? Maksudnya kok bisa alasannya tuh apa tuh? Kan nggak mungkin kan alasannya tuh kayak sereceh karena dia apa sih pengen gue di Bogor, maksudnya dia yang lu sayang gitu. Maksudnya dia Tapi pernah. Apaan? Masalah cewek ya? cewek serius ya? Enggak. Oh, enggak. Enggak, ini cerita aja. Kaget gue anjir. Enggak, gue pernah tuh dulu tuh sebelum gue berangkat nih. Hah? Sebelum gue berangkat ke Bandung, gue kan suka nih baca. Nah, adalah cewek yang gue suka. Sepil. Ya. Enggak lah. Bahaya. Enggak, akhirnya gue mikir, nih karena gue mau di Bandung, dia di Bogor, gue harus kayak gimana nih? Nah, pada akhirnya, tadinya gue mau ngedatengin ibunya kan. Gue mau bilang, Ya udah penasaran. tolong ya gitu loh. Gue bilang, Bu, gue suka sama dia gitu loh. Gue suka sama anak ibu. Cuman ya sekarang gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Pertama gue harus kuliah, kedua ya pacaran juga. Ya mau kayak gimana? Gue sih pengennya bilang, tolong ya kalau ada yang datang jangan dikasih gitu. Tunggu gue aja. Mau pesen nggak ke Jangan ceweknya? dikasih dong. Hah? Mau dipesen nggak ke ceweknya mumpung kamera? Tapi kan kalau kelamaan itu malah Ya yang penting gue udah bilang, ya kan Oh. nggak selama kuliah kan 4 tahun ya. Iya. Nggak selama 4 tahun gue nggak balik-balik kan. Yang penting tolonglah kalau ada yang datang. orang Bogor. Iya, Bogor lah. Iya. Jangan dikasih kayak gitu. Lu nggak mau? Tapi akhirnya gue nggak bilang. Oh, nggak bilang. Tapi itu jadi alasan utama lu Enggak lah, kuliah? bukan. Oh, bukan. Aduh, tapi pengen Itu alasan kesekian ya. Iya. Enggak ada, itu bukan faktor. Oh, bukan faktor. Jadi pengen ngulik ini Malah ya. sekarang orangnya, oh Apa? ya udahlah. Nggak apa-apa. Nggak boleh setengah-setengah. Iya, bikin Nggak boleh penasaran. setengah-setengah. Enggak. Ini jadi pengen unboxing yang ini nih, bukan yang Di luar ini lah. Jadi Faktor out cewek kuliah. itu nggak ada dalam hidup. orang yang bilang tadi. Enggak. Gue aja hidup nggak punya mantan loh. Aja. Lu kan buaya kan? Ya udah, kenapa tuh alasan utamanya? Sebenarnya kalau ditanya alasan utama kenapa keluar kampus ya. Yap. Ya itu tadi nggak bisa bukan cuma 1-2 alasan ya ibaratkan bangunan yang roboh emang tiang-tiangnya udah rapuh. Iya. Begitupun gua karena gini keluarga gue itu ya bisa dibilang tidak mensupport gua kuliah. Oh. Ya bisa dibilang kayak gitu karena ada beberapa problem keluarga. Oh maaf bukan nggak support deh tapi emang menyerahkan semuanya ke gua. Ke dulu. Ya, ya lu mau kuliah silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Dan emang kayak gitu apa ya, didikan ibu gua gitu kan, sikap ibu gua ke anak-anaknya itu kayak gitu. Bahkan di waktu sekolah pun, kalau gua nggak sekolah juga nggak jadi masalah. Gokil. Yes. Karena Itu ya udah, pilihan. itu pilihan hidup. Iya, pilihan. Makanya gua pernah bilang ke dosen gua, ke mentor gua waktu di SMA, gua itu nggak mau. Gue nggak ngejar apapun sekolah, gue nggak ngejar ranking, gue nggak ngejar, apalagi gue pernah jadi ketua OSIS, gue juga sebenarnya nggak ngejar itu. Apa yang lu kejar? Gue datang ke sekolah aja itu udah jadi prestasi, karena gue dibebaskan untuk gak sekolah, tapi gue tetap datang. Artinya kan, ya udah itu prestasi buat gue nggak muluk-muluk. Enggak ngejar ranking Yes. tapi ranking. Tapi ranking, nggak ngejar dia tapi dia yang ngejar. Itu beda lagi konsep. Susah ya. Tipsnya gimana tuh biar dikejar, bro? Ya biar dikejar ya cari muka aja. Oh, caper ya.
Tapi gitu sih. Banyak banget alasan. Pertama gini ya, yang pengen gua jelasin, karena ada beberapa juga yang salah paham sama ini. Kenapa gue keluar? Pertama emang lebih banyak faktor keluarga. Satu poinnya adalah kalau gue keluar, gue egois. Itu. Kalau gue lanjut bisa nggak bisa. Kalau gue cuma mikirin diri gue sendiri, gue bisa. Bisa banget. Bisa banget. Tapi kan ada keluarga. Apalagi gue cowok. Posisi kan bapak udah nggak ada nih. Tinggal ibu sama saudara-saudara gue. Kakak pertama gue laki itu sakit lama sampai sekarang berkepanjangan. Akhirnya dari dulu sampai sekarang emang kalau ada masalah, ada urusan gue yang urus. Adik-adik. Yes, adik. Gue punya adik satu, cewek. Punya satu. Iya. Jadi begitu gue mau berangkat pun sebenarnya 50-50. Gue sempat mikir gimana ya nanti keluarga gue. Lu tulang punggung keluarga? Bukan tulang punggung keluarga dalam arti gue yang biayain, tapi kalau ada urusan-urusan gue yang handle. Kayak Yang ngurus. yes, makanya kenapa mereka nggak dukung gua buat kuliah? Pertama, keluarga gua tuh emang nggak ada ya basic ke situ. Apa namanya? Nggak ada lulusan Tinggi gitu ya? tinggi. Kalau pesantren mungkin masih memungkinkan, apalagi kalau bapak gua ada, karena dia tuh orangnya agamis banget. Iya. Orangnya? Yes, tapi ya itu tadi. Karena gue nggak disupport, gue nggak disupport Oke. ke situ. Iya. Kedua, emang di saat yang bersamaan gue baru beres ada problem-problem keluarga. Yang pertama, sempet suami teteh gue itu sakit parah, sampai gue sendiri yang nemenin di rumah sakit, urus segala macem, gue yang nemenin dia sampai akhirnya meninggal. Dan ternyata teteh gue punya penyakit yang sama. Nah ini yang bikin gue pada akhirnya memutuskan untuk mundur. Yang kedua, emang pada saat itu keluarga gue ada satu problem. Jadi gue itu kan punya rumah ya. Rumah gue agak luas nih. Enggak, rumah keluarga. Insecure gue. Rumah keluarga agak luas karena dulu material. Bapak gua usahanya material, rumahnya luas, puluhan tahun emang nggak direnov mungkin. Nah pada satu momen emang di belakang rumah gua tuh bagiannya ada kerusakan, hampir ambruk lah. Nah kemudian adalah beberapa warga yang inisiatif lapor ke pihak-pihak setempat. Akhirnya rumah gua dibedah. Acara TV itu? Iya bukan juga. Oh bukan. Acara TV. Bedah rumah. Gua kira lapor tuh buat dirobohin, bukan ya? Oh enggak kirain. Lanjut. Sorry. Nah kemudian dibedah lah. Meskipun gua ngerasa komunikasinya agak kurang juga. Tapi ya udahlah. Akhirnya kita disuruh ngontrak dulu. Karena saat itu mau diperbaiki. Ya udah gua ngontrak 3 bulan. 1, 2, 3 bulan berjalan. Kontrakan kan kalau udah 3 bulan ditagih juga dong. Iyalah. Nah, cuman kan perjanjian dari pihak yang ngebedah itu, kontrakan itu mau dibayarin. Ya, harusnya kan? Harusnya. Lu yang suruh soalnya. Yes. Akhirnya kenapa gua mau ya karena itu dibilang kontrakan dibayarin, rumah lagi diberesin, direnov. Oh ya udah, gue sih nggak apa-apa. Akhirnya setelah 3 bulan kontrakan nunggak, ternyata nggak dibayar. Pas gua balik ngecek rumah juga belum beres, atapnya masih bolong, kamar mandinya belum ada. Nah pada saat itu gue tanyalah ke pihak-pihak yang ngurusin itulah. Akhirnya nggak ada jawaban. Ada 1-2 jawaban kayak uangnya belum cair lah, uangnya habis lah, nunggu cair dulu dan lain-lain. Pada saat itu ya karena gua yang sering ngurus-ngurus apapun di rumah, ya gua memutuskan ngejual. Gue kan punya tanah ya dikit aja. Dikit. Gue jual lah ada. di situ. Gue jual berapa ratus juta. Akhirnya gue beresin sendiri tuh. Ya. Renov rumah gue beresin sendiri pakai dana itu. Kontrakan gue bayar sendiri. Ya kalau gue tahu kayak begitu ya nggak akan gue terima juga. Terima kan, ya. Tapi kan pada akhirnya jadi repotnya juga gue harus ngejual ini dan itu, gue jual aset buat beresin itu.
akhirnya adalah sisa beberapa waktu berjalan ada lagi problem di rumah yang mengharuskan gue ngeluarin duit lagi nih. Gue ngeluarin duit lagi Ada es sekian krim ya? 10 juta. Ya es krim ya. Es krim enak sih, nggak apa-apa ya. Sekian 10 juta gue keluarin lagi. Nah ya itulah beberapa kejadian yang hampir bersamaan gue masuk kuliah. Itu mau Ya, kuliah tuh? Yes, hampir bersamaan. Makanya mungkin ya keluarga juga lagi capek-capeknya, gue pun sebenarnya lagi capek-capeknya, habis banyak banget urusan. Tapi tetap akhirnya gue gue memutuskan ya udah kuliah dulu. Karena gue juga memikirkan hal lain, karena apalagi kan gue cowok, nantinya gue punya keluarga, nantinya gue punya pasangan. Gue pengen dong mereka bangga juga Ya. milikin gue yang punya gelar sarjana dan lain-lain. Akhirnya ya udah gue ngeberaniin diri, gue masuk kuliah tanpa dana dari keluarga, karena emang keluarga bilang ya udah silahkan, tapi dana sendiri ya. Oh ya udah siap. Akhirnya gue ini jadi panjang nih. Ih, nggak apa-apa. Tapi lu enjoy kan semuanya gitu ya? Iya. Ya akhirnya gitu, gue cuma punya di situ tuh gue cuma punya HP sama motor. Motor nggak gue bawa, HP gue jual, gue beli yang lebih murah. Akhirnya ya dapat kan kembalian, gue jalan ke kampus, ngekos di sana. Nggak lama kemudian duit gue habis, HP gue motor gue gadein, ya begitu. Di sana juga dinamikanya ada aja. Gue harus nyusun jadwal kuliah, gue harus nyari kerja dan lain-lain. Ya enjoy sih awal-awal. Cuman di singkat cerita ya, di beberapa bulan terakhir, di beberapa bulan selanjutnya, begitu gua balik, ada momen dimana gua lihat teteh gua sakit. Sakitnya itu sama kayak penyakit suaminya. Nah, itu pas jadi lu kuliah? yes, jadi di situ gue berpikir, oh ini pasti kejadiannya bakal sama kayak suaminya. Jadi gue di situ, oh ini Udah pasti punya feeling. ya beberapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan paling lama, ini pasti sama kayak suaminya itu. Nah, makanya di situ goyang juga mental gue kan, mental gue goyang. Breakdown ya? Yes, akhirnya gue mikir juga, apalagi di rumah kan cuman kakak gue doang tuh yang sendiri, yang Itu pas kerja. pas Teteh Ahmad sakit, Yes. itu udah 1 semester. Apa Itu pertengahan? belum itu Oh, baru masih awal-awal. ya menuju 1 Oh. semester lah, menuju UAS juga waktu itu. Oh. Akhirnya gue pikirin ulang, kasihan juga kakak gue yang ketiga, dia cuman yang kerja cuman dia doang, dia punya kebutuhan juga, dia punya hobi dan lain-lain, nggak mungkin lah dia ngurus keluarga sendiri. Akhirnya ya udah, karena banyak pertimbangan, akhirnya gue cabut Out. ya sampai sekarang. Nah sekarang? Alasan. Nggak boleh dilanjut ya? Bisa aja gue lanjut, cuman gue ngerasa gue egois deh kalau gue ngelanjutin itu. Yes. Tapi ada niatan buat lanjut nggak, walaupun kapan gitu waktunya, kan kalau kuliah itu tanpa Tanpa mengenal Iya. tanpa mengenal usia. rencana. Iya, kalau rencana sih sebenarnya Pengen. jujur gue udah nggak ada ya kepikiran buat kuliah. Hah? Apalagi sekarang gue udah kerja. Fokus gue sekarang pertama karir, yang kedua sekalipun gue nggak kuliah, yang penting gue punya skill. Makanya kenapa gue sampai sekarang nggak punya Mantap. cewek. Anjay. Oh, punya cewek. Jomblo. Karena Tapi gini, banyak yang suka. enggak juga lah. Oh, enggak Ini juga. promosiin dah sama Gunda ya. Yang minat boleh. gue tuh banyak haters. Anjay. Banyak haters. Yoki. Kayak gini lah, sampai sekarang kenapa gua nggak punya cewek, gua nggak punya pasangan, gua nggak punya orang Terdekat yang aja. dekat gitu ya, gebetan dan lain-lain.